Pernahkah Anda merasa terus-menerus mengejar sesuatu? Entah itu kesuksesan dalam hal uang atau sekadar kebahagiaan. Apakah Anda merasa stres karena kewalahan dan kelelahan karena terus-menerus mengejar lebih banyak lagi? Jika demikian, Anda tidak sendirian. Sebenarnya, ini adalah perjuangan biasa yang dihadapi banyak orang dalam hidup mereka. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada filosofi yang dapat membantu Anda menemukan kepuasan dan kepuasan sejati tanpa perlu lebih banyak lagi? Filosofi ini disebut Stoicism dan telah dipraktikkan oleh banyak orang sepanjang sejarah, termasuk salah satu stoik paling terkenal sepanjang masa, Marcus Aurelius. Dia adalah seorang kaisar Romawi yang memerintah dari 161 hingga 180 m, yang dikenal karena meditasinya, kumpulan tulisan pribadi di mana dia mengeksplorasi sifat diri, alam semesta, dan masyarakat ideal. Melalui tulisan-tulisan ini, kita dapat memperoleh wawasan tentang prinsip-prinsip stoik yang memandu hidupnya dan membantunya menghadapi tantangan kepemimpinan dan kekuasaan. Mari kita lihat beberapa cara Marcus Aurelius menerapkan sikap stoik dalam hidupnya, serta beberapa konsep utama yang ia tekankan melalui ajarannya. Pertama, Marcus Aurelius percaya akan pentingnya menerima kenyataan apa adanya daripada mencoba mengubahnya. Dia menulis, "Bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting." Dengan menerima kenyataan, kita dapat memfokuskan energi kita pada apa yang bisa kita kendalikan, daripada menyia-nyiakannya untuk hal-hal di luar pengaruh kita. Konsep ini adalah inti dari Stoicisme, dan ini adalah salah satu yang secara konsisten ditekankan oleh Marcus Aurelius sepanjang meditasinya. Prinsip utama Stoicisme lainnya adalah gagasan hidup sesuai dengan alam. Marcus Aurelius percaya bahwa segala sesuatu di dunia memiliki tujuan dan kita harus berusaha untuk memahami dan menyelaraskan diri dengan tujuan itu. Dia menulis, "Alam tidak pamer, dia mencapai tujuannya dengan tenang dan anggun, tanpa menarik perhatian pada dirinya sendiri." Dengan hidup selaras dengan alam, kita dapat menemukan kedamaian dan kepuasan. Lebih jauh lagi, Marcus Aurelius juga memahami pentingnya mengembangkan kekuatan dan ketahanan batin. Dia menyadari bahwa peristiwa eksternal berada di luar kendali kita, tetapi reaksi kita terhadapnya tidak. Dia menulis, "Satu-satunya hal yang mengganggu saya adalah saya terganggu oleh apa yang mengganggu saya. Untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam perjalanan kita harus memupuk kemauan dan disiplin yang kuat." Juga, Marcus Aurelius percaya pada kekuatan introspeksi dan refleksi diri. Dia percaya bahwa kita harus secara teratur memeriksa pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri untuk lebih memahami diri kita sendiri dan meningkatkan karakter kita. Dia menulis, "Lihat kembali ke harimu dan tanyakan pada dirimu, apa yang telah aku lakukan hari ini untuk menjadikan diriku orang yang lebih baik, lalu lakukan besok." Perbaikan diri adalah perjalanan seumur hidup, dan itu membutuhkan kesadaran diri dan kemauan untuk berubah. Terakhir, Marcus Aurelius menghargai kebijaksanaan di atas segalanya. Dia percaya kebahagiaan sejati datang dari memahami dunia di sekitar kita dan hidup sesuai dengan tatanan alam. Dia menulis, "Dia yang memiliki pemahaman kuat akan kebenaran dan sadar akan tugasnya tidak akan pernah menyerah pada kepengecutan." Kebijaksanaan memungkinkan kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya dan bertindak sesuai dengan itu. Ini bukan tentang mengumpulkan pengetahuan, tetapi tentang menerapkannya. Dia adalah seorang eksponen Stoicism dan meditasinya memberi kita wawasan berharga tentang bagaimana dia menjalani hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Melalui ajarannya, kita dapat belajar pentingnya menerima kenyataan, hidup sesuai dengan alam, mengembangkan kekuatan batin, melakukan refleksi diri secara teratur, dan mencari kebijaksanaan. Ini adalah pelajaran abadi yang terus bergema dengan orang-orang saat ini. Jadi marilah kita mengingat rahasia untuk hidup dengan baik
dan lebih lama terletak bukan pada upaya untuk mendapatkan lebih banyak, tetapi pada usaha. Terlebih lagi, filosofi Marcus Aurelius masih relevan hingga saat ini dan terus menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Ajarannya menawarkan nasihat praktis tentang bagaimana menjalani hidup yang baik, bebas dari kecemasan dan penuh tujuan, mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang kita miliki, dapat mengontrol, menerima apa yang tidak bisa kita lakukan, dan mengembangkan rasa kedamaian dan ketahanan batin. Ini adalah panggilan bagi setiap individu untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, untuk mencari yang terbaik dalam diri mereka, dan menggunakannya untuk berkontribusi pada masyarakat. Jadi, jika Anda ingin terapkan ajaran Stoik dalam hidup Anda, mulailah dengan membaca meditasi Marcus Aurelius. Buku ini dikemas dengan nasihat yang dapat ditindaklanjuti tentang bagaimana menjadi versi diri Anda yang lebih bijaksana, lebih bahagia, dan lebih tangguh. Ingatlah bahwa jalan menuju hidup bahagia bukanlah tentang mengejar pencapaian eksternal atau harta benda, melainkan mengembangkan kualitas batin seperti kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan. Dengan melakukan hal ini, Anda akan mampu menavigasi naik turunnya kehidupan dengan rahmat dan kemudahan, serta menjadi lebih kuat dan bijaksana. Di sisi lain, penting untuk dicatat bahwa ini adalah komitmen seumur hidup. Itu bukan sesuatu yang Anda baca sekali dan selesai. Itu membutuhkan usaha dan latihan yang konsisten, tetapi imbalannya sepadan dengan kehidupan yang penuh kebajikan, kebijaksanaan, dan ketenangan. Jadi teruskan dan cobalah. Anda tidak akan menyesalinya. Kesimpulannya, Marcus Aurelius Meditasi tetap menjadi karya yang kuat dan relevan saat ini, yang menawarkan panduan praktis tentang cara menjalani kehidupan yang baik. Dengan menemukan kedamaian batin melalui ajarannya, kita dapat belajar menerima kenyataan sebagaimana adanya, mengembangkan kekuatan dan kebijaksanaan batin, serta hidup sesuai dengan tatanan alam. Penekanan pada tanggung jawab pribadi, refleksi diri, dan perbaikan diri terus menginspirasi individu untuk berjuang mencapai keunggulan dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Filosofi Stoik ini tampaknya sulit diterapkan dalam masyarakat modern, di mana kita terus-menerus dibombardir dengan gangguan dan rangsangan. Namun hal ini justru terjadi karena inilah yang kita butuhkan sekarang lebih dari sebelumnya. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip Stoik, kita dapat belajar untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting, untuk fokus pada diri kita sendiri, dan untuk mengembangkan kebajikan yang akan membantu kita menjalani kehidupan yang memuaskan. Membaca meditasi Marcus Aurelius adalah tugas yang menantang, namun juga bermanfaat. Butuh waktu, usaha, dan dedikasi, namun imbalannya sangat berharga. Ini adalah buku yang menawarkan nasihat praktis tentang cara menjalani kehidupan yang baik dan merupakan panduan yang akan selalu Anda ingat sepanjang sisa hidup Anda. Jadi ambil salinan meditasinya dan mulailah perjalanan Anda menuju kehidupan yang penuh kebajikan, kebijaksanaan, dan ketenangan. Saya harap video ini memberi Anda gambaran komprehensif tentang filosofi Stoik sejarah, serta pemahaman mendalam tentang konsep dan ide utama yang disajikan dalam meditasi oleh Marcus Aurelius. Saya telah mencoba menjelaskan konsep filosofis yang kompleks ini dalam istilah sederhana dengan tetap menjaga integritas pesan aslinya dan memberikan contoh praktis tentang bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa sikap Stoik bukanlah tentang menekan emosi atau menyangkal diri sendiri, melainkan tentang menemukan keseimbangan dan hidup selaras dengan alam. Dan yang terpenting, ingatlah bahwa kekuatan untuk memperbaiki hidupmu terletak pada dirimu sendiri. Dan satu-satunya orang yang benar-benar bisa kamu ubah adalah dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like videonya dan berlangganan saluran jika konten ini bermanfaat bagi hidup Anda. Saya akan meninggalkan 2 video di sini yang mungkin Anda tertarik untuk menontonnya juga. Sampai jumpa.